Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih banyak untuk pelayanan worship leader, singers, dan para pemain musik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Semua pelayanan yang melayani sampai hari ini dan yang sementara berlangsung, tentu saja kameramen dan ini soundman, multimedia sementara running ya. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sekali bahwa Injil merupakan sebuah kekuatan daripada Tuhan, kekuatan Elohim untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Dan mari kita melihat firman Tuhan hari ini. Karena Gilbert bergabung dengan kita, maka kita membaca. Gilbert ada Alkitabnya, ambil nak Alkitabmu, sudah bisa baca ya. Mungkin guru sekolah minggu boleh ambilkan Alkitab dia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Kita melihat dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius. Puji Tuhan. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, kita tahu bahwa Timotius adalah seorang anak yang terdidik secara rohani oleh seorang. Timotius juga adalah seorang anak yang dilahirkan dalam kondisi yang tidak biasa, sebab kita tahu bahwa dia memiliki ayah seorang Yunani, tetapi ibunya adalah orang Yahudi. Jadi ini adalah campuran di mana kita melihat bagaimana Timotius dibesarkan. Ibunya punya peran yang cukup kuat untuk menjaga Timotius dalam iman kepada Tuhan dan juga omanya. Jadi Timotius punya oma dan mama yang menjaga Timotius dalam iman kepada Tuhan, sekalipun papanya adalah orang kafir, ya. Tidak disebutkan tentang pertobatan papanya, mungkin juga papanya tidak bertobat ya. Tetapi mama telah menjaganya. Oma telah menjaga. Oh, luar biasa ini doa-doa oma ya kepada cucu-cucu, ini luar biasa. Jika masih ada waktu, oma-oma terus berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu ya, supaya mereka lihat ini. Tidak menyangka kan bahwa cucu-cucu tidak pernah menyangka, oma tidak pernah menyangka bahwa kemudian cucunya diabadikan dalam kitab suci namanya ya. Nama Timotius diabadikan. Mamanya juga tidak menduga, tapi mereka telah berinvestasi kepada Timotius. Kelak Timotius menjadi setelah besar dia kemudian dipercayakan pelayanan di kota Efesus. Itu adalah kota yang sulit sekali. Rasul Paulus ke sana dianiaya terus, tapi Rasul Paulus tetap berpegang teguh kepada satu keyakinan bahwa pasti Tuhan akan selamatkan kota Efesus. Karena Efesus adalah pusat penyembahan Dewi Diana ya. Pusat penyembahan Dewi Artemis, itu yang dipercaya, patungnya dipercaya tuh ya ampun. Patung itu dibuat oleh tukang-tukang tentu saja. Tetapi kemudian tukang-tukang ini bisa begitu mengambil keuntungan dengan berkata bahwa patung ini turun dari surga gitu ya. Dan kemudian mereka menyembah. Waktu Paulus pergi ke sana, dia menyebabkan masalah karena semua orang yang menyembah kepada Dewi Artemis kemudian bertobat. Nah, para tukang-tukang ini bilang begini, wah kalau begini, ini ada satu kumpulan tukang-tukang. Mereka mungkin punya komunitas ya. Kalau begini caranya, bisnis kita terancam tutup katanya. Kalau begini semua orang akan meninggalkan
penyembahan kepada dewi kita. Bisnis tutup, nggak ada lagi yang mau beli patung-patungan, nggak ada, dan merchandise mungkin ya. Kalau pergi ke apa namanya, apa itu kuil-kuil kan, terus beli macam-macam ya dari sana. Anda tahu pergi ke sekarang ini kalau pergi-pergi ke luar negeri, wisatanya wisata tanpa disadari diarahkan kepada wisata religi. Gak lama berfotonya bareng-bareng patung-patung. Pergi ke Bali fotonya dengan patung Wisnu, iya kan? Gede. Itu iblis. Itu tapi pergi ke Thailand foto di belakang. Benar nggak? Pergi ke mana lagi? Semua. Pergi ke Jepang, ternyata pergi ke kuil-kuil, foto di kuil-kuil, di pintu kuil. Nanti kemudian beli oleh-oleh dari sana semua. Hati-hati. Dari Jepang itu nggak taunya yang dibeli itu adalah ini nih, gantungan-gantungan itu sebenarnya adalah jimat-jimat pengusir setan. Itu jimat-jimat yang biasanya digantung-gantung angin tiup apa segala. Itu bilangnya pengusir setan, tapi kan cuma Tuhan Yesus yang usir setan dalam nama Yesus. Selain itu mengundang setan, bukan? Jadi oleh-oleh dari sana semua, hati-hati. Satu waktu saya membuang banyak sekali oleh-oleh dari saudara-saudara dari daerah mana isinya adalah ya kayu-kayu, tapi semuanya itu patung-patung, semua itu ada hal-hal yang jahat. Jadi begitulah yang terjadi kepada daerah Efesus di mana Timotius kemudian mengembala. Jadi Timotius ini begitu teguh berpegang kepada kebenaran. Kalau dia mau melayani satu bangsa, satu kota penuh penyembahan berhala, bagaimana kalau dia tidak teguh? Nanti sebentar lagi dia juga udah kompromi. Hari ini ibadah, besok pergi ke kuil. Atau ya bolehlah. Barangkali mau kerja di kuil juga boleh. Kak, buka kuil, membuka lapangan pekerjaan. Ya, entah jadi apa di sana. Kita menjadi kompromi. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan nyatakan kepada seorang bernama Timotius ya. Jadi sekarang 2 Timotius, surat Rasul Paulus kepada. Jadi waktu Paulus ke sana, kemudian semua orang bertobat, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdirilah jemaat Efesus, jemaat yang begitu disayang oleh Rasul Paulus. 2 Timotius pasal yang kedua, dia berkata begini. Dua Timotius 2 ayat yang ke-20. Dan di dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat bejana emas dan perak, tapi juga kayu dan tanah liat. Jadi di dalam sebuah rumah, jika rumah itu besar, ada banyak perabot di sana, katanya ya. Tetapi perabot-perabot itu bermacam-macam. Ada yang terdiri dari emas, perak, tapi juga ada dari kayu dan tanah liat. Dan beberapa memang sebagai yang berharga, tapi beberapa tidak berharga. Jadi dalam sebuah rumah pasti ada benda-benda terbuat dari, kalau emas tentu dia disimpan di lemari gitu ya. Iya kan? Perak ada disimpan di lemari. Karena emas sekarang semakin mahal ya. Sekarang emas semakin mahal. Maka pasti orang menghargai emas. Saudara, ada lagu, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Haleluya.
Orang bilang berinvestasi dengan emas katanya itu stabil katanya hari-hari ini. Saudara, satu waktu emas akan berkarat. Kita tahu sebuah perjalanan yang panjang ketika saya mulai menyanyikan lagu itu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada. Bagaimana mengenyahkan itu dari hati ya. Sampai kemudian bisa menyanyi dengan benar. Emas, perak dan permata tiada artinya memang benar tiada. Itu adalah sebuah proses yang luar biasa, di mana kemudian saya dapat emasnya gone with the wind. Pergilah mas-mas itu ke tempat yang lebih baik daripada ini apa namanya permata. Oh ya, juga saya sebenarnya tidak tahu nilai-nilai permata, tapi saya punya permata dan kemudian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi orang lain gitu. Jadi itu juga pergi. Dan saya boleh menyanyi lagu itu. Mas, perak dan permata tiada artinya. Tiada artinya. Sungguh tidak ada artinya. Dibanding dengan kekayaan yang kita miliki dalam Tuhan. Saya miliki dalam Tuhan. Lebih daripada itu semua. Haleluya. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Jika boleh memilih Tuhan dan emas, tentu saja saya akan memilih Tuhan. Seseorang mengatakan kepada saya, tahun-tahun itu, berapa tahun lalu, ketika saya menyanyikan pujian itu, dia bilang dia tidak mau menyanyi lagu itu. Kenapa? Dia masih suka emas katanya. Saya juga terkejut. Saya kaget. Waktu disampaikan itu saya jadi kaget. Lalu saya mulai berpikir. Waktu disampaikan itu saya mikir. Ada ya orang yang berpikir begitu. Tapi lebih baik dia jujur kan. Dia sampaikan. Saya gak maunya karena saya masih suka emas katanya. Saya langsung ini dong berpikir. Saya menyanyikan lagu itu saya masih suka emas gak? Kalau enggak nyanyi lebih dari segalanya. Dan pada akhirnya saya boleh menyanyikan pujian itu. Mas, perak, permata tidak ada artinya. Haleluya. Dan sekarang Alkitab memberitahu kepada kita. Di dalam sebuah rumah ada terdapat perabotan. Jadi ada orang-orang kaya yang perabotnya bukan perhiasan, itu perabot doang, terbuat dari emas, ya toh? Saya pernah pergi ke sebuah rumah di mana perabot dari emas, handle kamar mandi, orangnya rumahnya begitu mewah. Mas-mas, ya ampun, saudara-saudara, rumahnya kayak puri. Mau masuk ke rumahnya aja, dia dikelilingin parit rumahnya. Baru masuk ke dalam. Saudara-saudara, ada dari emas, perak, tapi juga kayu dan tanah liat. Oh, rumah orang kaya enggak ada barang kayu tanah liat, pasti ada. Rumah besar ini pasti ada. Entah bagaimana, pasti itu ada. Dari tanah liat. Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita tentang bait suci. Itu ada benda-benda emas di dalam ruang kudus, ruang maha kudus. Tapi juga di luar, di halaman. Itu ada benda-benda yang dipakai terbuat dari periuk. Ya, dari dari tanah liat, periuk-periuk itu. Dipakai untuk
pelayanan. Dan makanya Alkitab bilang, yang satu sebagai yang berharga, yang lain tidak berharga. Kalau yang periuk itu satu kali, misalnya Alkitab berkata begini, kalau itu benda periuk itu, jika terkena kepada sesuatu yang najis, itu harus dipecahkan, dihancurkan. Nah kalau itu terbuat dari logam tembaga, itu dicuci saja. Begitu. Sementara emas dan perak itu mendapatkan pelayanan di ruang kudus dan ruang maha kudus. Gak pernah di luar. Kalau di bagian luar itu terbuat dari tembaga. Benda-benda terbuat dari tembaga. Masuk dalam ruang kudus, ruang maha kudus semua sudah berbunyi emas. Jadi kita melihat ada benda berharga, ada tidak. Ayat 21. Oleh karena itu apabila seseorang membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal ini. Dari hal apa? Dari hal-hal yang jahat. Dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga karena disucikan. Dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan. Sebuah bejana, jika dia menyucikan dirinya, dia akan dianggap layak untuk mengerjakan pekerjaan yang indah. Jika dalam sebuah rumah besar, rumah yang mewah, semua benda-benda yang terbuat dari emas itu akan mendapatkan perlakuan terbaik. Semua itu dipergunakan untuk maksud yang baik. Itu sangat berguna bagi tuannya. Itu akan tampil di depan. Dan Alkitab memberitahu kita ini bagaikan benda-benda di rumah Tuhan kita. Kita adalah perabotan di dalam rumah Tuhan kita. Dan kita tidak diciptakan misalnya ini terbuat dari emas, ini dari perak, ini dari tembaga, ini dari kayu, atau ini dari tanah liat. Tidak begitu. Semua kita berasal dari mana? Tanah liat, benar nggak? Tanah liat nggak ada artinya, kita semua tanah liat. Dan bagaimana kita boleh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perabot untuk tujuan yang mulia? Bagaimana caranya? Supaya kita bisa tampil maju di hadapan Tuhan. Karena jangan berpikir seseorang yang berdiri di mimbar ini lebih mulia dari yang nggak kelihatan di depan. Karena di hadapan Tuhan ini sistemnya nggak begini ya. Kelihatan di muka-muka terus, oh dia yang mulia. Yang di belakang nggak kelihatan. Beda. Tuhan itu melihat dengan cara yang berbeda. Ya, Alkitab mengatakan ketika seseorang membersihkan dirinya dari hal-hal yang jahat, dari dosa, dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga. Mengapa dia dianggap berharga oleh tuannya? Karena dia disucikan dan berguna bagi majikannya. Jadi ini benda-benda berguna. Jadi ada dua. Satu benda berguna, satu kalau begitu apa? Tidak berguna. Ya astaga, buat apa kalau begitu? Buat apa ada dalam sebuah rumah jika dia menjadi tidak berguna? Anda tahu ya, ibu-ibu kadang-kadang di rumah memiliki lautan Tupperware. Di mana Sonen tahu mau cari bagaimana ini tuh. Tutupnya ndak ada, tapi ada. Benar gak? Ibu-ibu ya, ada simpanan. Tapi Tuhan gak begitu. Kalau Sonen ada tutup tahan-tahan ya. Rupa Goofy. Goofy itu suka kumpul barang gitu ya. Nah, enggak tahu Goofy. Ya, Goofy suka kumpul barang di rumahnya.
barang tidak berguna. Tapi Tuhan kita tidak goofy. Jadi dia mempergunakan benda-benda yang benar-benar berguna. Kita semua harus muncul sebagai benda-benda berguna di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat seperti itu. Yang mungkin dianggap berguna oleh manusia mungkin adalah useless bagi Tuhan. Perhatikan, karena cara pandang Tuhan dengan kita sungguh berbeda. Alkitab berkata, setinggi langit dan bumi, demikianlah rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, ya. Semua jalan Tuhan itu sungguh berbeda dengan jalan manusia. Pemikiran Tuhan juga sangat berbeda. Jadi kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang ternama, hebat, taunya di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Iya kan? Lalu ada orang-orang yang mungkin tidak dipandang orang, tidak diperhatikan, tapi dia telah belajar menguduskan dirinya sehingga dia dipandang layak dipakai oleh Tuhan. Pelayanannya mungkin tidak kelihatan atau tidak cukup menonjol, tapi dia adalah seorang yang setia melakukan pelayanan. Dia yang terutama adalah dia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Maka mungkin dia adalah satu anak Tuhan yang terkenal di surga. Belum ke surga udah terkenal. Orang udah di surga, malaikat tuh tahu. Kalau membicarakan dia tahu. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak Tuhan yang benar-benar berguna bagi Tuhan. Haleluya. Berguna. Jadi penting bagi kita untuk menyucikan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak, semua itu adalah satu pelayanan yang sia-sia. Karena Alkitab bilang, jika dia menyucikan dirinya, dia berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pun disediakan, dipersiapkan oleh Tuhan. Saya kasih tahu Anda, jika Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini promosi loh. Ini promosi Tuhan. Tuhan persiapkan satu pekerjaan yang baik bagi dia. Amin. Betul. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Nanti Tuhan akan siapkan sesuatu yang baik. Ini dipersiapkan, memangnya dia yang mempersiapkan, majikannya yang mempersiapkannya. Majikan akan mempersiapkan sesuatu yang baik untuk dia kerjakan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Daud telah memulainya sejak kecil. Daud mungkin belum menjadi apa-apa, tapi lampu sorot Tuhan sudah pada dia. Alkitab berkata, pada saat kakak-kakaknya masih merangkak dalam karir, Daud itu sudah bekerja kepada raja. Sudah perhatikan ini ya. Mari saya ingin Anda membaca ayat ini dalam kitab 2 Samuel. Saudara-saudara, itu sebelum kita lihat dalam kitab 2 Samuel. Haleluya. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka tuh akan berdiri dan bekerja. Dua Samuel ya. 2 Samuel Fatsal yang ke 1 Samuel, sorry, bukan 2 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Haleluya. Alkitab berkatakan begini, 1 Samuel 16 ayat 14, dan roh Yahweh
berpaling dari Saul, lalu oleh karena Yahweh suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Dan hamba-hamba Saul berkata kepadanya, lihatlah sekarang suatu roh ila-ila yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Biarlah sekarang tuanku berkata kepada hamba-hambamu yang ada depanmu, biarlah mereka mencari seorang yang pandai bermain harpa, dan akan terjadi ketika roh ila-ila yang jahat itu ada padamu, maka dia akan bermain dengan tangannya. Dan hal itu akan melegakan bagimu. Lalu Saul berkata kepada hamba-hambanya, sekarang juga carilah seorang yang mahir bermain untukku dan bawalah dia kepadaku. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, lihatlah, aku telah melihat seorang anak laki-laki dari Isai orang Bethlehem itu yang mahir dalam bermain, seorang pahlawan yang gagah. Seorang pahlawan yang gagah perkasa dan seorang prajurit. Bagaimana dia bisa melihat Daud seperti itu? Daud belum tampil apa-apa. Tetapi seseorang telah melihat satu vision untuk masa depan. Seorang prajurit perang dan mahir berkata-kata. Ternyata Daud ini luar biasa ya. Dan seorang yang berpenampilan baik. Dan Yahweh ada beserta dengan dia. Saudara-saudara, aduh jadi rendah diri deh, banyak banget nih. Tuhan beserta dia, dia seorang yang berpenampilan baik, seorang pahlawan, gagah perkasa, prajurit perang, mahir ngomong, pintar ngomong, dan dia pintar bermain harpa. Dia multi talent, semuanya dia ada. Dari mana? Siapa yang ajarin dia? Coba baca ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda. Dan sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak. Jadi kita tahu kerjaannya dia merawat ternak, bagaimana dia memiliki semua ini. Jawabannya adalah Yahweh ada beserta dengan dia. Dan Saul mengirim utusan kepada Isa dan berkata, kirimkanlah anak laki-lakimu Daud yang sedang bersama kawanan ternak itu kepadaku. Bahkan dia masih ada di ternak-ternak. Saudara-saudara jangan khawatir. Saya bicara kepada anak-anak muda ini ya. Apa yang sedang kau kerjakan saat ini? Jika engkau adalah seorang yang takut Tuhan dan engkau telah memutuskan untuk menguduskan dirimu, tidak ada jalan yang tertutup. Dari ternak, dari tempat ternak, dari kandang, dia dibawa langsung bekerja kepada raja. Haleluya. Tunggu, lalu ayat 20 kita baca ayat selanjutnya. Ayat 21, dan Daud datang kepada Saul dan berdiri di hadapannya. Dan Saul sangat mengasihi dia. Dan dia bukan hanya sekedar pemain harpa. Ternyata dia juga menjadi apa? Pembawa senjata daripada raja. Ini orang hebat. Kalau menjadi kepercayaan raja mah orang hebat. Dia dipromosi luar biasa. Apa yang terjadi? Daud mendapatkan sesuatu yang baik. Tuhan telah mempersiapkan dia untuk sebuah pekerjaan yang baik. Dan sebenarnya kita sudah tahu bahwa sebentar lagi Daud yang melayani sebagai pembawa senjata daripada raja akan menduduki tata raja. Luar biasa kan? Tuhan itu jelas. Maka kita kembali kepada 2 Samuel tadi. Ini sudah jelas bagi kita bagaimana Tuhan membawa kita
membawa kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Saya juga selalu melihat bakal kelihatan kalau seseorang ini mau dipakai Tuhan, mau berhasil. Mulai dari sini nih. Kalau dia sejak muda mulai kelihatan nyata ya, bahwa dia itu serius dengan Tuhan. Coba kita kembali kepada 2 Timotius tadi, ayat yang tadi, kita perhatikan baik-baik. Puluhan tahun kami melayani, kami sudah melihat dari awal orang-orang muda yang serius, yang oh dia memang tempatnya. Ada yang kemudian stuck, kita sudah melihat. Kita melihat banyak, oh Tuhan pasti akan membawa dia pada satu perjalanan yang benar. Ayat 21 ini penting sekali. Lihat baik-baik. Oleh karena itu apabila seseorang membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal ini, dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga karena disucikan. Di hadapan Tuhan, ketika saudara melihat ya, ketika Tuhan menganggap kita berharga. Jadi saudara, ini khotbah-khotbah tentang keberhargaan yang disampaikan terlalu berlebihan. Sehingga orang-orang kemudian jadi tidak ada pertobatan tapi menganggap diri berharga di hadapan Tuhan gitu ya. Tidak, saudara melihat ada dua macam. Kalau tidak menguduskan diri yang gak berguna. Dia adalah benda yang tidak berguna. Jangan salah. Sekarang kamu semua berharga di hadapan Tuhan. Kamu adalah janji-janji semua. Sehingga membuat orang-orang tidak lagi bertobat. Merasa diri selalu ditekankan keberhargaan dirinya. Ditekankan bahwa Tuhan begitu sayang. Tuhan akan begini-begini. Si orang-orang itu penuh dengan apa nih? Delusi ya. Iya, pemikirannya aduh halu semua. Halu semua. Sementara Alkitab memberitahu kalau dia menyucikan dirinya, dia menjadi berguna, dia berharga, satu berharga. Ada benda-benda berharga tapi nggak guna. Benar nggak? Misalnya saya kira satu waktu saya diceritakan tentang gempa bumi yang gempa apalagi gempa bumi banjir yang terjadi di suatu tempat dan orang-orang yang punya koleksi itu yang warna putih-putih itu apa? Kristal-kristal. Udah deh. Saya mendengarnya. Aduh, koleksi kristalnya. Ya udahlah. Kalau udah gempa bumi, selamat tinggal kepada koleksi kristal kan. Kalau banjir, semua udah tinggal jadi sampah itu semua. Banjir-banjir semua yang dari kulit rusak, kulit indah semuanya rusak semua karena banjir. Tidak berguna. Berharga tapi kemudian nggak berguna lagi. Juga cuma dipajang-pajang buat apa? Disucikan dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan. Pekerjaan baik. Anda tahu Anda akan disiapkan sebuah pekerjaan baik, amin. Tidak terduga loh. Itu saya percaya ayat-ayat firman Tuhan tidak berdusta. Pekerjaan. Dan saya kasih tahu Anda, Tuhan juga punya standar untuk sesuatu yang baik. Kita mengira ini yang terbaik, Tuhan bilang bukan. Ya. Jelasnya jika itu menjauhkan engkau dari Tuhan, itu pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Alkitab bilang apa artinya orang memiliki seisi dunia tetapi jiwa binasa. Jadi ini
sudah paten Tuhan tidak berdusta, bahwa pekerjaan yang baik telah dipersiapkan bagi orang-orang yang di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang sangat berguna. Haleluya, sangat berguna. Apa yang dilakukan? Anda tidak harus banting tulang di hadapan Tuhan. Engkau menyucikan dirimu. Pada waktu kita menyucikan diri kita, kita ini berkata kepada Tuhan, sekarang Tuhan, aku siap. Tuhan mau pakai apa untukku? Karena aku sudah siap. Haleluya. Jika Anda belepotan, kotor sekali, mau apa? Bagaimana mau dipersiapkan untuk sesuatu yang baik jika kita cemong, jika kita tidak siap? Jika kita tidak siap, Bapak Ibu, kita juga tidak siap untuk sesuatu yang baik. Anda dalam keadaan tidak siap. Semuanya tidak siap. Kita belajar untuk siap. Sebab itu Alkitab selalu bicara tentang bersiap sedialah. Kapan saat Tuhan panggil kita juga sudah siap. Kapan saat untuk pekerjaan yang terbaik sudah siap juga. Bersiap-siaplah untuk sesuatu yang baik. Amin. Persiapkan dirimu, lengkapi dirimu dengan hal yang baik. Saudara, hal yang baik datang dari Tuhan, bukan? Dan kalau Anda selalu mengisi dirimu dengan, jangan isi dirimu dengan sampah-sampah. Bagaimana Tuhan mau mempersiapkan sesuatu yang baik? Jadi kapan saja Tuhan lihat, sudah siap dia. Nah, Tuhan segera mengangkatnya. Daud itu, kita tidak tahu ya, dia tidak punya jenjang karir karena dia ada di kandang. Dia ada di padang. Dari sanalah, dari kandang padang kadang gitulah. Apa kita tidak membaca tentang kisah adventure, petualangan Daud? Enggak, kita tidak membaca tentang petualangan Daud. Kita tidak tahu apa yang kasihan. Sederhana saja. Tetapi di masa-masa itu Daud telah mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lakukan dengan waktu-waktu yang ada? Cuma sekedar tarik-tarik napas. Yang penting masih hidup. Masih hidup. Menghabiskan oksigen dengan sia-sia ya. Astaga. Lalu kemudian menghembuskan. Saudara, saya kira ini waktunya bagi semua kita. Siapapun Anda, untuk mempersiapkan diri. Mungkin ada masa-masa di mana Anda nggak kelihatan oleh siapa-siapa. Anda merasa, saya ini kok, kenapa situasinya seperti ini? Kayak nggak ada yang lihat saya. Sepertinya tidak panggilan pekerjaan. Atau tidak ada, ya siapa yang mau lihat? Saya kayaknya harus keluar deh, kemana ya? Supaya dilihat atau ini. Sudah bukan itu. Memangnya Daud cari-cari? Ya kan? Daud tidak cari-cari. Daud tidak pergi ke kerumunan ini, ke sono, ke sini, sono. Lumayan ya, siapa tahu bertemu dengan banyak orang, saya dapat peluang. Begini-begini. Tidak, saudara. Apa yang Daud lakukan adalah dia mempersiapkan dirinya, membangun hubungan dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalian investasi membangun hubungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan arahkan perjalananmu. Betul, kalau kau sibuk sendiri dengan dirimu, sibuk dengan handphone, sibuk dengan segala yang gak juntrungannya, tidak menambah apa-apa. Sekarang ini banyak orang kursus mahal, ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Jika mereka punya uang, mereka melakukannya untuk mengupgrade, untuk membuat mereka tuh lebih siap. Ya, pokoknya kalau bisa saya tuh lebih baik dari kemarin. Ikut apa kek, tambah pengetahuan ini, itu dan sebagainya. Itu pemikiran dunia. Nah sekarang kalau kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna.
Jika kemudian melihat handphone, scroll nggak juntrung. Saya pernah melihat satu anak, saya lagi ngobrol sama mamanya, dia ada duduk di samping saya. Saya ngelirik terus, nih anak terus-terusan. Saya penasaran. Lama saya ngobrol dengan mamanya, saya liatin anak ini. Saya bilang, apa yang dia lihat? Terus saya bilang begini, kamu lihat apa sih? Apa yang di scroll? Nah, dan orang dewasa sama. Hati-hati jika Anda melihat handphone dan tidak punya tujuan. Gak tahu mau lihat apa. Jangan pernah buka handphone tanpa tujuan. Buka YouTube tanpa tujuan. Anda akan menemukan ada banyak sekali konten-konten yang berisi sesuatu yang mungkin telah menyedot Anda punya kehidupan doamu. Bukan hanya mengambilnya, tapi semangat untuk berdoa. Baru selesai berdoa, minta bikin apa, ambil handphone. Dan gak tahu bikin, kan udah berdoa, udah baca Alkitab, haleluya, amin. Mata masih bengkak-bengkak, masih nangis-nangis. Tapi karena mau menghibur diri dulu, ambil handphone. Pertama lihat WA, habis itu beralih ke YouTube. Tanpa tujuan jelas. Tahu-tahu berakhir dengan melihat sesuatu yang tidak berguna dan malah berbahaya. Akhirnya tuh semua urapan yang tadi tertimbun dengan doa tuh tersedot semua. Ujung-ujungnya untuk sepanjang minggu nyendak berdoa. Padahal tadi udah berdoa. Dari mana itu bagaimana bisa begitu? Sebab itu semua tayangan-tayangan sekuler itu telah menyedot keinginan untuk berdoa, keinginan untuk mencari Tuhan. Jadi pastikan ketika engkau membuka handphonemu ada tujuan. Tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuan, jangan. Sebab kita akan mencemarkan diri kita dan akan membuat kita kehilangan waktu-waktu terbaik. Memang itu diciptakan untuk mengambil waktumu, sudah-sudah. Tanyakan saja kepada mereka yang menciptakan itu. Tanyakan, tujuan mereka itu. Mereka pintar sekali. Tujuannya untuk mengambil semua waktumu. Alkitab berkata bahwa sekarang kita berhadapan dengan situasi ini. Kita harus pintar. Kita harus pintar sekarang ini. Alkitab berkata, karena ini waktu-waktu yang jahat, kita tidak boleh bodoh. Anak-anak Tuhan tidak boleh bodoh. Kita harus pintar melihat situasi ini. Apa namanya? Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya. Jadi, waktu kita mempersiapkan diri kita menjadi berjanda berharga, kita menyucikan. Nah, saya katakan bahwa menyucikan diri kita harus merupakan sebuah pertobatan adalah satu keputusan cerdas dan didorong oleh sebuah kehendak bebas. Gak boleh ada paksaan gitu. Kehendak bebas untuk menjalani kehidupan yang tidak sama lagi dulu dan sekarang. Mari kita melihat Matius 3 ya. Ini berbicara tentang baptisan. Ketika seseorang dibaptis, sayangnya yang terjadi sekarang ini, orang itu dibaptis karena mau menikah. Biasanya ya, menikah dibaptis. Bertobat atau enggak? Ya udahlah, yang penting kamu udah dibaptis katanya, minta ampun. Sementara baptisan bagi kita serius loh. Yesua berpesan begini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah setiap bangsa muridku. Baptiskanlah mereka, ya, ajar mereka
baptis mereka. Amin. Jadi yang dibaptis adalah mereka yang sudah menjadi murid. Jadi ketika Matius 3 berbicara tentang baptisan, itu Yohanes itu ketat sekali memberitahu. Kita mau menjadi orang pilihan Tuhan. Jadi pada waktu seseorang dibaptis, dia sudah ditandai sebagai orang pilihan Tuhan sebenarnya. Sayangnya ini sudah jadi kacau sekarang ini. Karena orang-orang yang dibaptis tidak menunjukkan buah pertobatan sama sekali. Sementara baptisan air merupakan sebuah permulaan dari memasuki pengalaman yang lebih dalam, yaitu baptisan api. Dan minggu yang akan datang kita akan memasuki pekan doa pencurahan Roh Kudus. Saya bilang kepada jemaat, kalau saja Tuhan datang pada waktu doa-doa, doa pencurahan Roh Kudus, saya sampaikan kepada jemaat Efrata, karena pada waktu pencurahan Roh Kudus antusiasme untuk berdoa tinggi sekali. Saya bilang kalau Tuhan datang pada bagus, kalau enggak, kalau bukan di doa-doa pencurahan Roh Kudus orang malas berdoa gitu ya. Tuhan datang, orang tertinggal. Saya berpesan dengan serius kepada King Mandia. Mana tuh anak? Ke toilet. Keluar. Vincent coba lihat dia. Toilet. Ketuk toiletnya. Bilang cepat keluar. Siapa tahu pengangkatan terjadi masih di toiletnya nata angka. Matius 3. Matius 3 ayat 1 berkata, dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea dan seraya berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi dia dikirim oleh Tuhan untuk menyampaikan kata ini, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang jika saya menyampaikan bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, itu lebih lebih nyata lagi, karena setelah melewati 2000 tahun kita sangat dekat dengan surga. Kita sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Saudara, yang terjadi pada zaman Yohanes ini, kerajaan Romawi akan menghancurkan seluruh sistem penyembahan Israel tahun 70. Di mana bait suci dihancurkan, seluruh sistem penyembahan lenyap. Imam-imam tidak lagi ada tugas, lenyap semua. Hanya oleh teknologi yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat apa itu mereka selidiki, dia punya keturunan gen, DNA ya. Begitu mereka punya satu jadi mereka bisa menyelidiki apakah ini keturunan daripada Imam Harun ya atau tidak, dan telah ditemukan sehingga mereka dapat menelusuri ini keturunan Harun, imam besar. Ya, mereka selidiki itu yang marga Kohen itu, ya. Itu adalah salah satu cara daripada keturunan imam untuk mempertahankan jati diri mereka. Jadi mereka pakai marganya Kohen. Begitu.
Kohen artinya imam, ya. Jadi mereka pakai marga itu. Nah, sekarang telah terpilih imam besar di Israel, sudah dilantik menjadi imam besar untuk mempersiapkan, orang Israel sedang mempersiapkan diri untuk nantinya mereka akan mempersembahkan korban kalau bait suci ketiga itu dibangun. Waktu ini, waktu Yohanes menyampaikan firman Tuhan, bertobat kamu kerajaan surga. Orang Israel tidak pernah menduga bahwa mereka punya bait suci yang megah yang telah diperbaiki oleh Herodes puluhan tahun itu akan dihancurkan lagi. Jenderal Titus menghancurkannya tahun 70. Sama sekali terjadi pembantaian besar-besaran. Itu masa yang sangat luar biasa sukar. Sudah disampaikan bertobat. Oh, mereka merasa masih punya waktu. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Dan Yohanes, dia mengenakan pakaiannya dari bulu unta dan sebuah sabuk kulit melingkari pinggangnya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Pada waktu itu orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya. Jadi memang ada tanggapan yang cukup serius tentang suara pertobatan ini dari banyak orang. Dan mereka dibaptis olehnya di Yordan seraya mengakui dosa-dosa mereka. Oh, ada pertobatan massal terjadi. Ada satu revival terjadi zaman itu ketika orang-orang datang mengaku dosa dan bertobat sungguh-sungguh lalu mereka dibaptiskan. Sayangnya kadangkala tidak terjadi seperti ini, bahwa orang-orang dibaptiskan tidak ada pengakuan dosa, tidak ada pertobatan. Sayang sekali. Itu sebabnya dari belum baptis dan sesudah baptis gak ada tanda perbedaan. Nggak ada bedanya. Lu sebelum baptis dan udah dibaptis, tidak ada bedanya sama sekali. Tidak berubah. Tidak bertobat. Yang curang-curang, yang licik-licik, yang suka berdusta tetap tapi sudah dibaptis. Kedagingan menguasai. Alkitab berkata, dan setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang pada baptisannya, sekarang datang orang Saduki, orang Farisi, mereka itu pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang terdidik dalam firman Tuhan. Mereka juga ikut datang. Lalu apakah ini Yohanes Pembaptis berkata, lah puji Tuhan, udah pada datang orang-orang hebat ya, dia tidak tersanjung sama sekali. Anda membaca bahwa dia reaksinya tidak berkata, oh mari. Tunggu ya, antriannya tunggu, ini orang-orang hebat duluan saya baptiskan. Dia berkata, hai keturunan ular beludak. Ini ngusir dia. Siapakah yang menunjukkan kepadamu untuk menghindar dari murka yang akan datang? Dia menunjuk kepada mereka. Yohanes, dia bilang, kamu kenapa datang ke sini? Kamu berpikir kamu bisa menghindar dari murka Tuhan dengan dibaptis? Kamu gak bertobat. Coba kita lihat ayat selanjutnya. 8. Oleh karena itu hasilkan buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Yohanes tahu orang-orang ini tidak mau bertobat. Kamu tidak bertobat, kamu pergi. Dia mengusir mereka. Satu waktu saya katakan, jangan sampai kita diusir dari hadapan Tuhan. Sekarang ini kita berpikir, kalau satu gereja usir, ada banyak gereja. Ada gereja-gereja yang melakukan penerimaan lebih, saudara. Anda tahu, gereja-gereja yang terkenal dengan penerimaan. Aduh, apa itu? Saya lupa juga nama. Ada istilahnya. Di mana gereja itu sangat welcome. Tetapi itu dengan tanda kutip. Karena itu
Penerimaannya adalah penerimaan terhadap segala macam juga. Jika orang itu hidup dalam dosa, dia akan diterima. Sangat diterima. Dan bahkan ketika dia aktif dalam dosa, dia boleh aktif dalam pelayanan. Itu maksudnya gereja dengan penerimaan tertinggi seperti itu. Dan itu gereja itu akan penuh. Akan penuh. Saudara melihat. Dengan semua, ketika semua orang-orang bertalenta ya, tapi yang hidup, tidak menguduskan diri. Mereka mungkin akan menunjukkan seluruh talenta mereka. Tetapi itu dicemarkan dengan dosa. Saya melihat itu pasca. Jadi ada sebuah gereja, saudara-saudara, sebuah gereja di Amerika yang mengadakan Pasca dan Natal. Kalau Pasca, pengorbanan Tuhan Yesus benar-benar udah kayak pertunjukan okultisme. Karena ada pukulan gendang, lalu pertunjukan iblis-iblis gitu ya. Ada gambaran Yesus disalibkan, tapi kekelamannya itu disertai dengan begitu. Iblis wirawiri, seperti pertunjukan teater yang sangat demonik. Ini udah menyediakan panggung bagi iblis. Makanya setiap kali misalnya gereja melakukan drama atau apapun, saya berdoa supaya setiap kali ada adegan-adegan yang kelam seperti itu harus, misalnya kalau manusia yang melakukannya, harus di ujung dari drama harus ada satu tindakan di mana semua itu kemudian masuk dalam pertobatan. Masuk dalam pertobatan. Bertobat sungguh-sungguh. Adanya sebuah bukti bahwa dalam film itu semua, sehingga kemenangan di pihak Tuhan dengan jelas. Tapi ini pertunjukan di mana tidak menunjukkan kemenangan apa-apa, malah pertunjukan demonik, pertunjukan iblis yang digenggam, lalu kemudian habis begitu saja. Pertunjukan Natal lebih parah lagi. Itu sama seperti Broadway. Itu apa ya? Semua artis wanita berpakaian sangat minim, benar-benar seperti sangat duniawi. Tari-tarian yang sangat duniawi. Sudah tidak bisa bedakan mana gereja, mana panggung pertunjukan. Jahat semata-mata. Kita harus mendeklarasikan tentang hal-hal yang baik. Jadi itu yang saya katakan, ketika gereja mengizinkan hal-hal yang sampai ke mimbar, hal-hal yang menajiskan, karena tidak dibungkus dengan kekudusan, penerimaan yang hebat terhadap LGBT. Sekarang gereja-gereja banyak menerima LGBT. Saudara, kita tidak dapat menahan orang-orang dengan dosa apapun. Tuhan menerima. Mana Tuhan tahan? Semua orang dengan dosa setinggi gunung Merapi. Itu diterima oleh Tuhan, dosa dia. Tetapi saudara, bukan berarti kalau dia datang ke sini dengan dosa segudung itu, dia pulang dengan dosa segudung itu. Rumah Tuhan adalah tempat di mana dia datang dengan berdosa, lalu dia meletakkan dirinya bertobat. Amin. Anda menangkap ya? Dosa, kita akan menerima setiap orang yang berdosa, mari datang kepada Tuhan. Tapi lihat pesan Tuhan. Setiap kali orang berdosa berjumpa Tuhan, apa pesan Tuhan? Jangan. Amin saudara. Bukan Tuhan bilang begini, kamu baik-baik saja. God bless you. Dengar-dengar semua
Semua cuma didoakan. Tuhan memberkati. Tidak, saudara. Jika ada sesuatu yang jahat, kita tidak mengizinkannya. Paus telah melakukan satu terobosan luar biasa ketika dia menerima LGBT dan mengatakan bahwa itu atau bukanlah sebuah dosa ya. Dia lebih dari Tuhan Yeshua. Dia lebih dari Tuhan. Karena Tuhan melarangnya dan dia menerimanya. Dia lebih baik. Kelihatannya dia lebih baik dari Tuhan Yeshua. Ketika Tuhan Yeshua menolak. Ketika firman Tuhan menolak. Sebab itu, hal yang penting bagi kita adalah hasilkan buah yang sepadan dengan pertobatan. Amin. Ketika kita menghasilkan buah yang sepadan dengan pertobatan, kita boleh dipakai oleh Tuhan. Sesudah itu kemudian dibaptis. Ayat selanjutnya berbicara tentang kamu. Dan janganlah berpikir untuk mengatakan kepada dirimu sendiri, kami mempunyai seorang bapak Abraham namanya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa Elohim sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tidak ada keistimewaan. Itu yang maksud Tuhan. Bukan begitu. Tuhan tidak punya favorit. Ini ayatnya. Tidak. Kamu bertobat. Kamu menguduskan diri. Kamu berharga. Kamu tidak mengundang, sekalipun kau bertalenta, kamu dipakai sini, pelayanan sono, pelayanan sini, melayan apalagi. Tampil di sini, tampil di sana, melakukan banyak ini, banyak duit. Kan saudara, jabatan siapa orang. Saudara. Alkitab berkata, Tuhan sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham dari batu. Amin. Ini sungguh terdengar sesuatu yang agak kasar. Tuhan menyatakan dari batu juga bisa. Jangan berpikir loh kita ini sangat istimewa. Sebab itu Tuhan John the Baptist dia bilang sama itu Farisi, kamu rasa hebat kamu. Kamu pikir kamu siapa? Anak Abraham, bapakku Abraham. Batu-batu juga bisa diangkat menjadi anak-anak bagi Abraham. Jadi memang benar-benar harus menghasilkan pertobatan. Siapapun Anda dan saya, mau kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sampai kita masuk dalam pertobatan, menguduskan diri kita, Tuhan langsung melihat betapa dia siap untuk memakai orang ini. Untuk satu pekerjaan baik, Tuhan sudah mulai memikirkan masa depannya. Betul, Tuhan sudah merancang. Ketika seseorang mulai menguduskan dirinya, saat itulah dia siap untuk sebuah pekerjaan yang baik. Betul. Kamu tidak dapat meraih apa-apa dengan cara yang culas juga. Dengan segala macam cara duniawi. Gak bisa. Mungkin di hadapan manusia bisa. Apa itu? Orang sebut itu penjilat kader jenggot ya. Apa itu namanya? Yang begitu ya. Untuk membuat seseorang boleh mendapatkan perhatian dari atasan gitu. Saudara, itu tidak bisa seperti itu di dalam Tuhan. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara yang tidak dapat ketika Tuhan mau promosi seseorang. Ya, saudara-saudara, Tuhan punya cara yang begitu indah. Saya kira begitulah yang terjadi ketika orang mulai menyucikan dirinya. Terbukti bahwa Tuhan pakai Petrus dan Yohanes, mereka nelayan saja. Mereka orang-orang yang tidak terdidik, tetapi yang telah menguduskan diri. Dan sejarah menceritakan mereka adalah orang-orang
yang begitu dihargai sepanjang masa. Apakah kita mau menjadi seperti itu? Setidaknya sorga, kadang-kadang kita berpikir nggak ada yang kenal saya, tidak apa-apa, yang penting sorga mengenal. Kalau sudah di bumi tidak terkenal, surga juga nggak terkenal. Ya astaga, mau jadi apa ngana? Ya, boleh jadi seseorang begitu terkenal di bumi, tapi bukan siapa-siapa di surga. Tapi ketika engkau dikenal sebagai satu pribadi yang baik, ya minimal pada komunitasmu, dalam rumah Tuhan, dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan Anda, dimanapun engkau berada, saudara, Tuhan bilang, Tuhan tidak punya favorit. Tuh kayak gitu. Ayat 10, mari kita baca. Dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilempar ke dalam api. Kamu tidak menghasilkan apa-apa, kamu pohon tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu kapak sudah tersedia di samping. Kita mungkin berpikir, udahlah gak apa-apa, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sekedar hidup aja, sekedar. Tidak saudara, setiap orang akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Anda tidak sekedar hidup loh, lalu kemudian mati begitu aja. Tidak. Inilah mengapa saya terus-menerus memperjuangkan hal ini untuk menyampaikan bahwa kehidupan kita satu waktu memang akan berakhir. Kita setuju, ya kan? Tidak ada yang bisa. Tetapi berakhirnya seperti apa itu yang penting sekali. Berakhir seperti apa Anda? Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan kalau engkau tidak, demikianlah kami mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang baik. Pilih yang baik karena jalan sudah ditentukan Tuhan. Karena Alkitab berkata ada jalan yang disangka lurus, ujungnya itu maut. Ada jalan sudah kelihatan lurus. Jadi orang juga menduga jalan itu lurus. Tapi ujungnya ternyata maut. Apalagi jalan yang sudah kita tahu berkelok-kelok, belok-belok. Orang bilang kamu jangan memilih jalan belok-belok begitu dong. Kamu jangan begitu. Gimana sih berbisnis kok belok-belok gitu ya. Bekerja kok belok-belok. Miring-miring. Anda tahu ketika orang mulai bilang, dia mah sedikit gak lurus. Ya Tuhan. Dia tidak lurus. Tetapi kita harus lurus di hadapan Tuhan. Karena kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tidak menghasilkan buah pertobatan. Jadi kita tidak dapat berkata begini, ya udah gue gak mau bertobat, ya udah emang kenapa mau dipaksa. Oh kalau cuma sekedar begitu habis perkara ya udah ini pilihan Anda semua. Tetapi tidak, masalahnya adalah Alkitab memberitahu. Setelah dia beritahu bahwa kita harus menghasilkan buah pertobatan. Karena ketika kita menghasilkan buah pertobatan kita itu sedang dipersiapkan bagi sebuah promosi oleh Tuhan. Kan amin, haleluya, bukan? Tapi ketika kita tidak menghasilkan buah dan tidak menghasilkan buah yang baik, mungkin ada buahnya tapi buahnya nggak bagus. Kalau buah nggak bagus tidak bisa dinikmati, saudara-saudara. Jika Anda tidak menghasilkan buah yang baik, engkau menjadi sumber kesulitan bagi yang lain. Betul. Kita akan menjadi sumber kesulitan bagi orang lain. Kita mungkin dapat membunuh pekerjaan Tuhan. Kita dapat merusak pekerjaan Tuhan. Kita dapat membunuh hati orang-orang. Jadi
hasilkan buah yang baik. Kalau tidak, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam. Dan kalau kita bicara tentang api, ini bukan sekedar api yang merupakan bayangan. Kita sudah tahu Tuhan Yeshua itu kalau bicara tentang api, itu adalah api apa? Nah, Yohanes waktu dia berbicara tentang api, ini juga kita tahu api ini apa. Sekarang ayat yang ke-11. Jadi pilihan kita. Pertobatan merupakan sebuah kehendak bebas. Kita memakai seluruh kehendak bebas kita untuk memilih yang baik. Pilih yang baik. Kamu lagi lihat apa itu? Kalau begitu simpan. Tadi Alkitab bacanya apa tadi? Dari WC. Jadi King, someday satu waktu jika pengangkatan terjadi, kalau satu waktu mami papi terangkat dan kamu enggak, apa pesan mami? Apa? Jangan menyangkal Tuhan. Nanti masuk neraka. Bisa gak bertahan? Tidak menyangkal Tuhan. Kalau orang-orang percaya sudah diangkat, tidak ada lagi Roh Kudus yang akan menasihati King. Bisa gak King bertahan? Tidak menyangkal Tuhan? Bisa. Tahu dari mana King? Mungkin King gak bisa. Jadi kalau begitu apa? Apakah mau tertinggal lalu kemudian mempertahankan iman? Atau mau terangkat? Mau terangkat. Gimana caranya mau terangkat? Gak main-main loh. Betul loh. Tuhan tidak punya favorit apa-apa. Dia adil. Semua yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang menguduskan diri akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tapi yang datang sudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Dan Roh Kudus inilah yang akan membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Yang akan memampukan engkau untuk kemudian mempertahankan iman sampai bunyi sangkakala terakhir berbunyi dan engkau mengalami pengangkatan. Jika tanpa Roh Kudus tidak satu orang pun dapat bertahan dalam iman. Saya telah melihat jika hari ini Tuhan datang, tidak satu pun di antara jemaat yang akan dibawa oleh Tuhan. Dengan kurangnya pertobatan, keseriusan dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak satu pun. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Saya tahu pasti kita tidak akan mampu. Jika dengan mempertahankan iman kita. Hari-hari ini saja tantangan belum banyak. Tidak ada ancaman serius untuk keselamatanmu. Tapi engkau sudah sangat kompromi. Anda banyak memilih untuk mengabaikan Tuhan. Jikalau
mau tantangan yang sesungguhnya itu datang. Jikalau ancaman itu datang kepada Anda untuk membuat engkau memilih apakah kenyamanan ataukah iring Tuhan. Jikalau imanmu sedang diperhadapkan dengan satu aniaya besar, dapatkah kita mempertahankan iman? Sementara dengan cara bahkan tawaran-tawaran duniawi pun sudah dapat membuat kita menjauh daripada Tuhan. Saudara, sangkakala terakhir akan berbunyi. Dan siap atau tidak. Satu waktu tentu saja. Saya begitu mengasihi Anda. Mengasihi anak-anak saya. Tapi satu waktu itu tidak dapat dicegah ketika Tuhan datang. Entah secara pribadi ataupun rapture terjadi, pengangkatan terjadi. Itu tidak dapat diubah sama sekali. Sebab itu saya mendorong Anda jemaat Tuhan supaya hidup boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh sekali, sungguh-sungguh. Karena setiap kali kita ibadah, kita tidak seharusnya, ini bukan waktu untuk bermain, saudara. Inilah waktu yang serius karena kita sedang mempertaruhkan, kita sedang bicara, ini pembicaraan adalah tentang hidup dan mati. Keselamatan adalah yang utama. Satu waktu semua yang telah engkau usahakan seumur hidupmu, itu semua Anda tinggal. Satu waktu kalau Asyar kemudian terbujur kaku dan Vera melihatnya, ini sebuah contoh saja ya, di peti. Tidak satu pun yang akan ikut. Asyar jadi tidak akan tahu kalau kemudian Vera menikah lagi. Sekalipun sudah janji. Siapa yang tahu perubahan terjadi? Sudah meninggal. Apakah Asyar tahu? Tidak tahu, bukan Asyar. Walaupun menyakitkan sekali. Pasti kawin lagi. Asyar udah setengah sakit hati ngomong begitu. Pasti kawin lagi, tapi sakit hati dalam hati ya. Ini saya katakan benar bahwa ketika kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Asyar sedang menikmati sukacita di surga ketika kematian, Asyar akan berkata, ya puji Tuhan ya. Dia sudah melupakan semuanya yang di bumi. Paling-paling malaikat surga yang laporkan. Vera, sekarang semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan loh. Sejak kepergian Asyar, dia sungguh-sungguh. Lihat sekarang dia sudah di mimbar. Sudah pelayanan. Iya. Tidak harus tunggu Asyar meninggal baru sungguh-sungguh kan Vera. Tapi artinya kita tahu bahwa segala sesuatu sedang bergerak, semua bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, jika Anda tidak bergerak juga. Waktu tidak menunggu kita. Sampai satu waktu kita menyadari semua yang terbaik yang sedang disiapkan sudah diambil oleh orang-orang yang lain. Yang telah mempersiapkan diri. Pekerjaan terbaik, hal terbaik semua. Bergerak maju. Seluruh kingdom bergerak maju. Tuhan tidak menunggu. Semua bergerak maju. Semua yang mau merindukan sesuatu yang terbaik datang. Akan mendapatkannya ketika engkau mengejarnya. Yang terburuk akan datang, pasti datang. Itu tidak akan itu nubuatan firman Tuhan. Yang terburuk sedang datang. Tapi engkau harus berjaga-jaga. Kau harus sungguh-sungguh. Satu waktu Anda telah mendengarkan dari kami. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus,
3,5 tahun aku dengan air mata menasihati kamu siang dan malam. Dan aku tidak lalai untuk menyatakan semuanya. Semua yang harus kau ketahui sudah aku sampaikan. Sekarang aku tidak punya nih. Aku tidak punya tanggungan darah kepada orang-orang yang akan binasa. Karena aku telah menyatakan sepenuhnya, seluruhnya kebenaran firman Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Bertobat sungguh-sungguh, jalani kehidupan yang serius bersama dengan Tuhan. Karena nantinya akan terpisah mana sahabat dunia, mana sahabat Tuhan. Dunia ini ada di bawah pengaruh iblis sepenuhnya. Anda harus bertahan, saudara. Kesenangan ini di bumi cuma sesaat. Tapi kemudian penderitaan yang begitu hebat selamanya. Tapi jika engkau mau membayar harga, kehidupanmu bersama dengan Tuhan mungkin ada harus kedagingan ini harus ditinggalkan. Tapi engkau sedang menanti satu sukacita sorga, kemuliaan sorga. Sorga menunggumu. Saya bilang, jika King berhasil masuk ke surga, King mati, ditembak mungkin, tidak akan berasa. Kalau King sungguh-sungguh, saudara, terjadi pembantaian anak-anak Tuhan di Ukraina. Kita kira mereka sama anak Tuhan ya. Rusia dan ada pembantaian terjadi. Banyak orang Kristen sedang dibantai hari-hari ini di belahan dunia mana. Pada waktu mereka dibunuh. Saat itu kemungkinan mereka tidak lagi berasa. Tapi itu perjalanan cepat ke surga. Jangan sampai, saya bilang King, jangan sampai ketika kamu akan ditembak, pilih Yeshua atau enggak. Karena takut bilang, aku menyangkal Tuhan. Habis menyangkal, langsung didor. Begitu cara iblis untuk mempercepat satu jiwa menuju neraka. Menyangkal Tuhan Yeshua. Kamu harus menyangkal, kalau tidak, kamu tidak akan dapat menikmati ini. Pilih. Kalau kamu terus mempertahankan iman, ditembak. Giliran sudah menyangkal, ditembak juga. Langsung pergi kemana, saudara? Aduh. Kalau tidak mau menyangkal, ditembak, saat itu mungkin tidak akan terasa apa-apa. Sebab belum ditembak, mungkin dia sudah, jiwanya sudah dibawa pergi. Tinggal tubuh yang ditembak. Jiwa sudah menuju surga. Lalu ada teriakan dari surga. Satu jiwa lagi. Satu jiwa lagi yang berhasil masuk kerajaan sorga. Malaikat surga menunggu. Pintu surga terbuka. Barisan tentara surga menyambut. Yeshua yang datang lebih dulu berlari, memeluk. Anakku, engkau sudah berhasil. Betapa banyaknya kesukaran yang kau hadapi sementara kau di dunia. Berusaha mempertahankan iman. Berusaha hidup kudus di tengah-tengah dunia yang begitu cemar. Berusaha hidup benar di tengah teman-teman yang mengejek mungkin. Engkau seperti orang yang aneh. Harus berusaha mempertahankan iman, mencari Tuhan, berdoa. Engkau semua keinginan dagingmu engkau mulai matikan, engkau mengejar Tuhan, engkau menginginkan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Yesus berkata, anakku, aku tahu segala pergumulanmu.
Engkau begitu menderita karena iring aku. Selamat datang dalam kerajaan sorga. Kita menantikan saat itu. Ketika lelah kita, ada lagu zaman dulu berkata bahwa saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya rindu memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu bertemu dengannya. Dan Roh Kudus kasih kuat kita. Tapi kalau dia lelah di bumi, dia mah senang-senang aja. Dia enjoy, dia hedon. Dia tidak pernah melepaskan diri, dia menikmatinya, dia tidak lelahnya. Dia tidak rindu ke surga. Dia anak dunia ini. We are the world, we are the children. Dia itu anaknya dunia, dia anaknya iblis. Dia tidak rindu ke surga. Mari kita merindukan saat di mana Tuhan memeluk kita semuanya. Tertunduk kepala kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kesempatan terbaik Tuhan beri kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang baik adalah Anda yang telah menyucikan diri, menguduskan diri, mempersiapkan diri. Promosi datang dari Tuhan. Daud bekerja di antara ternak. Sekarang dia bekerja di istana. Karena dia telah menguduskan dirinya. Tuhan begitu memperhatikan Daud. Sejak engkau memutuskan untuk menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, untuk menjadi seorang yang mengejar Tuhan, menjadi seorang pria wanita yang menguduskan dirimu bagi Tuhan, pandangan mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Menjadi seorang yang berguna di hadapan Tuhan. Haleluya. Seseorang yang berguna, yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkan, haleluya, senangkan hati. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan, Anda berhasil masuk dalam kerajaan sorga. Semua kita, Anda akan dicampur dalam sebuah pelukan yang kuat dari Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat menyambutmu, mengetahui betapa kerasnya engkau berjuang, bergumul. Haleluya. Ibu-ibu didik anak-anakmu seperti Timotius. Oma-oma berdoa. Anak-anak muda, jadilah seperti Daud. Kuribikiara ayah-ayah, jadilah seperti John the Baptist. Beritahukan tentang pertobatan. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu. Segera. Tuhan, ku serahkan hidup.
semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Amin, haleluya. Agar aku menyenangkanmu. Amin. Kita harus sungguh-sungguh supaya ketika pengangkatan terjadi tidak tertinggal, tapi ikut serta dalam pengangkatan orang-orang kudus ya Yesus. Amin. Senangkan hatimu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jika Anda serius menyanyikan lagu itu, angkat tanganmu dan bilang, aku hidup untuk menyenangkan Tuhan saja. Amin. Hanya itu. Amin. Haleluya. Amin. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Saudara, jika benar-benar kerinduanmu untuk menyenangkan Tuhan, sekali lagi angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan benar. Kalau benar menyenangkan Tuhan adalah kerinduanmu, hari ini sebelum kita pulang, kita mau senangkan Tuhan di sini, di rumah Tuhan. Saat ini dalam pujian yang engkau naikkan, berusahalah senangkan Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu. Amin. Semua kita, Anda sadar sepenuhnya dengan kemauan bebasmu. Haleluya. Menyenangkanmu. Senangkan. Apa yang kulakukan, aku mau menyenangkan Tuhan. Aku sedang menyenangkan Tuhan. Tuhan Marniat akan berdoa menurut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu hari ini Tuhan. Biarlah menjadi satu tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan membentuk seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan,
Kami percaya segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Bentuklah itu dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi melakukannya Tuhan. Ada tindakan, ada praktek yang kami lakukan untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada buah-buah yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus pakai hidupnya Tuhan. Semakin hari tambah-tambahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan Tuhan. Bahkan nyatakan kuasa-Mu terus dalam hidupnya. Singkapkan kebenaran firman-Mu, pewahyuan, keilahian daripada surga. Terus nyatakan dalam hidupnya Tuhan. Beri dia kekuatan, beri dia kesehatan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Kinamon, semua kami yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menyatakan buah-buah itu dalam kehidupan kami. Supaya kami lebih lagi bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati firman yang sudah disampaikan Tuhan. Ini menjadi doa dan seruan kami. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Amin.